Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ini pertemuan pertama kita ya di praktikum basis data. Mungkin perkenalan dulu. Nama aku Siva, aku dari Sistem Informasi Angkatan 19 sama Kak Arvito. Jadi nanti kita berdua yang bakalan bantu kalian, nemenin kalian di praktikum basis data ini. Di mana basis data ini adalah salah satu matkul yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut di mata kuliah lain. Jadi buat kalian yang mungkin mikir basis data nggak terlalu penting atau kalian nggak tertarik atau apa, diingat lagi ini salah satu dasar dari mata kuliah yang nantinya akan kalian ambil di semester berikutnya gitu. Tuh, terus aku mau ngingetin juga di sini kita sama-sama belajar. Aku sama Kak Arvito sama-sama belajar sama kalian, kita sama-sama diskusi. Jadi semisal nanti di tengah-tengah kita belajar, kalian punya ilmu yang lebih dari kita, atau kita salah nyampaikan sesuatu, kita keliru, atau kita kurang paham gitu, kalian boleh nanggepin, kalian boleh nambahin gitu. Jadi nggak usah sungkan, tinggal bilang, Kak, informasi yang aku dapat gini, informasi yang aku dapat gini, aku dapat referensinya gini, itu nggak apa-apa gitu. Jadi dibuat santai aja, kita sama-sama diskusi, kita sama-sama belajar ya. Oke, terus kalau aku lihat dari materi yang dikirimkan sama Pak Arief di Drive, mulai dari minggu pertama sampai minggu ketiga ini, kalian kan udah belajar dari konsep database, flat tabel, terus habis itu ada composite attribute, multi-valued attribute, entity, terus habis itu tentang instance, redundant, relationship, ERD, kayak gitu. Mungkin ada yang kalian bingung dari materi-materi itu atau gimana, atau kurang paham, karena dari yang aku sebutin tadi sampai yang materi ketiga dari Pak Arief itu adalah dasar yang nantinya akan digunakan dalam sistem basis data gitu ke depannya. Jadi kalau misalkan kalian masih ada yang bingung, coba ditanyain sekarang sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas di pertemuan ini gitu. Gimana? Oh iya, buat kalian yang bisa jawab pertanyaan dari aku atau Kak Arvito, terus habis itu nanggepin atau gimana, nanti bakal dapat nilai keaktifan dari kita gitu. Jadi nilai keaktifan dari kita itu juga bisa menunjang nilai kalian di akhir. Jadi nggak hanya nilai keaktifan di TM, tapi di praktikum juga akan menunjang nilai kalian di akhir nanti gitu. Jadi nggak usah malu kalau mau tanya, kalau mau jawab atau kalau mau nambahin. Ya. Baik, Kak. Ya, Mbak. Terus dari yang aku sebutin materi-materi yang dari Pak Arief kemarin, ada yang dibingungin nggak? Atau tentang ERD atau tentang relationship? Gimana? Atau langsung lanjut ke materinya aja dulu? Langsung lanjut dulu? Iya, Kak. Oke, nanti kalau semisalkan ada pertanyaan di akhir sesi kita bahas lagi. Aku mulai ya, Mas Arvito, aku share screen. Oke, siap, Kak. Ini nih. Oke. Kalian juga buka modulnya ya. Kita sekarang ada di modul pertama, identifikasi entity, atribut, sama relationship. Sebelumnya aku mau tanya nih, kalian tahu nggak sih apa itu entity? Perbedaan entity sama atribut. Coba siapa yang bisa? Saya, Kak.
Ya, silakan. Ini berapa? 3087. 3087. Silakan. Untuk entity itu adalah suatu hal ya contoh dari dunia nyata, sedangkan atribut itu adalah ciri-ciri dari entity, karakteristik dari entitas tersebut. Begitu, Kak. Oke. Betul. Terus ada yang lain yang mau nanggepin, yang mau ngelengkapin? Izin jawab, Mbak. Iya, silakan. Kalau entity itu sebuah tabel, kalau atribut itu kolom yang menjelaskan dari entity tersebut. Oke. Ini berapa? 3036. 30? 36. 3036. Oke. Cukup menurutku yang ada di PPT yang di materi TM juga udah dijelaskan kan ya, apa itu entity, apa itu atribut. Entity itu biasanya yang ada di tabel, nama tabel kayak gitu, setiap tabelnya. Terus atribut itu setiap kolomnya yang yang dijawab sama Mbak Nim 20 3036 tuh. Terus mungkin Mas Arfi itu mau nambahin atau udah setuju sama argumennya teman-teman yang tadi? Mungkin lanjut dulu, Kak. Lanjut. Suaraku jelas kan, Kak? Jelas. Oke. Oke. Nah, di sini di modul ini, bentar. Ini kelas yang lain juga praktikumnya di jam yang sama ya? Apa cuman kelas basis data aja yang cuma jam 7? Kayaknya cuman basis data aja, Mbak. Oke. Ya, jadi kalau kalian buka modulnya, itu kan ada studi kasus pertama nih, peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Ini studi kasusnya ada sebuah cerita, cerita ini nanti kita disuruh nih sama dosen, disuruh mengidentifikasi entity dan atributnya, ngeidentifikasi entity dari multi-value atribut dan redundant atribut dan lain-lainnya. Nanti ini kita bakal bahas satu persatu sampai nanti ada di soal yang terakhir yaitu ini penentuan identifikasi relationship antar entity. Jadi nanti di pertemuan kali ini saya akan bertanya, aku mau tanya ke kalian untuk menjawab soal-soal ini, dan ketika kalian tahu jawabannya, silakan kalian on mic, terus habis itu on cam, dijawab pertanyaannya, nanti kalian bakal dapat nilai keaktifan dari kami, gitu. Nah, untuk soal yang pertama, identifikasi entity dan atribut. Kan tadi kalian udah paham nih ya, entity itu apa, atribut itu apa. Terus habis itu identifikasi entity kan juga udah dijelasin di materi TM, di mana identifikasi entity itu bisa dari 3 hal, yaitu benda nyata, peristiwa, sama benda abstrak. Gitu. Nah, untuk contoh dari Pak Arief sendiri, dari dosen sendiri kan itu udah ada contohnya. Misalkan entity yang pertama yaitu barang. Ini, setiap lab di Fasilkom memiliki beberapa barang. Ini ya. Nah, untuk yang kuning ini merupakan atributnya. Gitu. Terus habis itu dikategorikan barang itu benda nyata, benda abstrak atau peristiwa. Ternyata barang itu kan benda nyata. Terus habis itu deskripsinya apa, alasan dijadikan entity-nya apa, atributnya apa, keterangannya apa. Ini ya. Nah, sama dosen sudah dikasih contoh entity yaitu lab, kepala lab, dan barang. Gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa nemuin entity lain selain 3 hal ini?
Silakan disebutin beserta atributnya, jenis bendanya, benda abstrak, benda nyata atau peristiwa. Gimana? Ada yang mau jawab nggak? Enggak? Izin menjawab. Ayo silakan. Kan itu peminjaman peralatan lab kan Kak. Kalau saya menambahkan entity peminjaman Kak. Jadi Entity nanti peminjaman. atributnya barang yang dipinjam, terus siapa yang meminjam barang tersebut, kemudian masa atau waktu meminjam tersebut. Itu Kak. Oke, mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang lain? Ada banyak nih. Banyak. Ya Kak, oke. Saya bisa menambahkan entity UKM itu Kak. Kenapa? Nah nanti kan kayak UKM ini Cuman ini ada kata-kata yang ini nih. Setiap untuk satu kegiatan bisa dilakukan beberapa kali peminjaman. Untuk meminjam barang ke lab yang berbeda, perlu dilakukan peminjaman baru. Ketika satu kegiatan itu sudah meminjam di sebuah lab, dan ternyata tahun berikutnya kegiatan itu ini nih, minjam barang lagi di lab tersebut. Ketika itu nggak dijadikan entity sendiri, kira-kira terjadi redundan nggak? Gimana tanggapan kalian? Gimana? Ada yang bisa ngasih argumen lagi? Udah? Kalau udah aku bahas nih. Barang yang dipinjam nggak? Barang. Ini kan? Oh iya, sudah. Oh ya, sudah. Terus ada lagi nggak? izin nggak? Iya. Pengembalian itu termasuk juga nggak Kak? Pengembalian. Enggak, nanti masuk ke atributnya peminjaman. Misalkan tanggal itu nanti masuk di atributnya peminjaman. Gitu.
Oh, oke, Kak. Ya wes, aku bahas ya. Bentar-bentar. Aku stop share dulu ya. Nih, sekarang aku bahas dari jawaban teman-teman kalian tadi ya, kita buat nentuin identifikasi entity dan atributnya. Yang pertama kan sudah dikasih clue sama dosen, yaitu lab, di mana atributnya nama dan deskripsi, habis itu kepala lab, nanti atributnya bisa NIP sama nama, misal. Terus habis itu barang. Barang ini nanti atributnya ada nomor pengenal yang dicetak di barang, jenis barang, dan deskripsi barang. Habis itu ada jawaban dari teman kalian, yaitu UKM. Benar, ini nanti atributnya juga ID UKM sama nama UKM-nya. Terus habis itu ada kegiatan. Nanti kegiatan ini dijadikan entity sendiri dikarenakan kita akan mengurangi, meminimalisir terjadinya redundan nanti gitu. Karena kan setiap kegiatan nanti bakal dicatat di setiap peminjaman kan, gitu. Terus habis itu peminjaman juga dijadikan entity sendiri, di mana nanti atributnya itu kan ada banyak nih. Barang ke lab nanti atributnya ada kegiatannya apa, tanggal berapa, terus habis itu ini apa nih, dari lab apa nanti punya relasi kan ya, tanggal persetujuan ketua labnya, barang apa aja yang dipinjam. Nah, ini nih, penanggung jawab peminjam dari UKM. Ini juga menjadi entity sendiri dikarenakan kita juga meminimalisir terjadinya redundan gitu. Jadi kasarannya kayak nanti kamu yang minjem itu punya ID sendiri gitu. Ketika kamu di kegiatan berikutnya kamu yang minjam itu nanti tinggal manggil aja dari entity dari entity penanggung jawab peminjam dari UKM itu. Jadi misalkan kamu namanya ada pernah 2 kali meminjam, ketika kita ada proses pengupdatean data peminjaman itu data yang pertama dan data yang kedua itu tetap konsisten gitu, karena kan tujuannya redundan itu kan kita buat menghindari terjadinya inkonsisten data gitu. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir terjadinya redundan di sebuah database gitu. Dari sini ada yang dibingungin nggak? Dari pernyataanku, dari jawabanku mungkin, dari yang aku sampaikan kalian masih bingung? Cukup jelas? Mbak mau nanya dong. Itu kalau yang sebelumnya kan yang saya pahami itu kalau untuk redundan itu datasinya dengan menggunakan ID buat misal kayak PT Gramedia misal di datanya tuh banyak gitu. Nah itu menggunakan ID misal ID 1 untuk menggambarkan PT Gramedia. Nah itu apa kayak
ada lain selain itu gitu loh. Apakah kayak tadi kan Mbak bilang membuat entity sendiri untuk menghindari redundant. Jadi berarti bukan hanya satu cara gitu ya untuk menghindari redundant gitu. Yang dimaksud sebenarnya itu yang ada contoh yang di PPT TM ya, yang penerbit itu PT Gramedia kalau nggak salah ya. Iya benar. Itu gini, itu sama sih sebenarnya kasusnya, di mana PT Gramedia penerbit itu kan awalnya kan masuk di salah satu atribut dari suatu entitas gitu kan ya. Dan ketika ternyata ada banyak data yang dari penerbit yang sama, yaitu PT Gramedia. Nah, pengertian dari redundant itu sendiri kan artinya pengulangan data, di mana satu data itu digunakan di banyak instance gitu kan ya. Nah, untuk tujuannya redundant, maaf, kalau misalkan itu masih dijadikan dalam atribut suatu entity, itu kan nanti kan bakal terjadi pengulangan berikutnya. Nah, kalau misalkan pengulangan itu nanti tetap ada, dan ketika kita mau mau mengadakan update data, itu nanti bakal ruwet gitu, terjadi inkonsisten data gitu. Jadi makanya kenapa penerbit itu dijadikan entity sendiri. Jadi misal PT Gramedia itu nanti user ID-nya 1, ada PT lagi Sinarmas gitu misal, itu nanti user ID-nya 2. Nah, jadi di peminjaman atau di entity yang berhubungan dengan penerbit itu nanti tinggal kasarannya ngerelasiin, nanti tinggal manggil user ID-nya aja gitu. Sampai sini paham nggak? Ini juga sama yang aku jelasin sekarang. Jadi studi kasusnya itu sama, kayak misalkan penanggung jawab peminjaman dari UKM. Semisalkan dalam satu kegiatan aku awalnya minjem. Nah, di kegiatan berikutnya aku yang minjem nih. Takutnya nanti kalau waktu ada pengupdatean data itu terjadi inkonsisten data, karena dalam satu entity, ada dalam satu database itu namaku berulang-ulang gitu. Dari sini paham nggak? Paham. Gitu. Jadi kita menghindari pengulangan data itu tadi biar nggak terjadi inkonsisten data. Semisalkan kalian masih bingung artinya redundant atau apa cara menanggulangi solusinya, itu bisa lihat di Google itu banyak contoh-contohnya gitu. Tapi dari materi TM yang kemarin aku lihat di PPT, salah satu solusi yang sering aku pakai dari dulu sampai sekarang, misalkan ada redundasi data, yaitu kita buat entity sendiri gitu. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Terima kasih banyak. Sama-sama gitu. Jadi terus apa lagi ya? Penanggung jawab peminjam dari UKM. Udah, ini aja ya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Terus dari sini kan kita udah dapat entity-entity-nya. Oh iya, aku harap kalian juga catat ya. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat catatannya dari kalian itu, kalian punya sendiri gitu. Ini. Nah, terus di sini kan di nama entity barang, ini kan punya atribut nomor seri, jenis barang, sama deskripsi. Nah, tapi di keterangan ini ada keterangan jenis barang redundant. Ini kenapa sih kok jenis barang redundant? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, ini udah sama yang aku jelasin barusan loh, tinggal mengolah katanya aja. Bisa jawab nggak? Oke, kenapa jenis barang itu redundan? Ya dikarenakan ketika jenis barang itu tetap ditaruh di entity barang dan jadi atributnya barang, nanti semisal jenis barangnya itu sama, semisal ada jenis barangnya itu makanan, minuman, terus habis itu kecantikan,
terus bla 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 bla. Nah, di setiap jenis barang itu kan juga ada barang-barang tersendiri gitu. Semisal jenis barang itu tidak dijadikan entity sendiri, ya sama, nanti bakal terjadi pengulangan gitu. Jadi nantinya kalau terjadi pengupdatean data itu nanti bakal menyebabkan inconsistent data atau data itu tidak konsisten gitu. Jadi dijadikan entity sendiri. Berarti nambah nih entity-nya kita. Ada jenis barang. Ini ya. Terus kita lanjut. Soal yang pertama kan kita udah ngeidentifikasi entity, terus yang soal kedua, identifikasi entity dari multi-value atribut dan redundant atribut. Multi-value atribut adalah atribut atau sekelompok atribut sebuah entity yang bisa menampung banyak nilai. Multi-value atribut bisa dikeluarkan dari entity dan berdiri menjadi entity tersendiri. Nah, kalau redundansi data adalah sebuah nilai data yang sama digunakan oleh beberapa instance. Perubahan pada nilai data redundant berpengaruh pada semua instansi yang menggunakan data tersebut. Redundansi bisa terjadi pada satu atau sekelompok atribut pada suatu entity. Bila ada atribut redundan, bisa dikeluarkan dari entity dan menjadi entity tersendiri. Gitu. Entity yang berasal dari atribut redundan biasanya berasal dari benda abstrak yang gagal diidentifikasi. Bila bingung menentukan apakah suatu data menjadi atribut atau entity, catat saja sebagai atribut. Nanti ada tahapan normalisasi untuk memisahkan atribut yang seharusnya menjadi entity. Nah, ini udah dikasih contoh nih. Contohnya dari studi kasus yang pertama, yang menjadi redundan adalah jenis barangnya. Nah, ketika kita udah menemukan redundan, ini kita bisa pisah dari entity tersebut menjadi entity tersendiri gitu. Terus atributnya ada nama jenis sama deskripsi. Nanti ditambah lagi UID atau primary UID yang digunakan sebagai ciri khas dari setiap data yang ada di jenis barang. Gitu. Dari yang soal 2 ini ada yang dibingungin nggak tentang multi-value atribut sama redundant? Permisi Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Nih berapa? 3034 Kak. 3034. Iya. Gimana? Tadi kan di atributnya barang ada deskripsi juga kan Kak. Nah ini di entity baru dan jenis barang itu juga ada deskripsi. Nah itu isinya apa sama apa beda Kak? Apa yang deskripsi itu deskripsi barang sendiri, yang satunya deskripsi jenis barang sendiri gitu? Itu mungkin bisa disesuaikan sama untuk penentuan atributnya apa aja itu kan biasanya disesuaikan sama setiap desainer dari ERD-nya ini, setiap pembuat database-nya ini kan ya. Semisal barang sama jenis barang, kok ada sama-sama punya atribut deskripsi. Nah, kita bisa lihat dari sini pasti deskripsi dari dua entity ini berbeda dong. Misal, barangnya aku punya nama entity barangnya itu better gitu. Yang snack better itu nanti dikasih deskripsi apa bla 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 bla. Nah, jenis barangnya itu pasti termasuk jenis barang makanan gitu. Nah, untuk jenis barang makanan sendiri deskripsinya juga pasti beda kan gitu. Jadi kayak deskripsi yang ada di jenis barang sama deskripsi yang ada di barang ini pasti isinya beda. Maksudnya kalau semisalkan kalian nggak pakai deskripsi pun, maksudnya nggak kalian tentuin punya atribut deskripsi pun itu sebenarnya nggak apa-apa. Ini terserah sama pembuat database-nya atau desainer dari database-nya itu sendiri gitu. Kalau misalkan rancu nih dikasih deskripsi, ya nggak usah gitu, nggak apa-apa. Toh juga udah ada keterangan nanti barang ini masuk jenis barang apa gitu. Nanti semisalkan jenis barangnya deskripsi ini dikasih di atribut jenis barang tanpa di atribut barang itu juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi menyesuaikan aja kan untuk atribut itu sendiri. Gitu. Baik Kak, terima kasih Kak.
sama-sama gitu. Jadi aku anggap kalian udah paham tentang multi value attribute sama redundant attribute ya. Lanjut ya. Baik, Kak. Oke, lanjut. Terus soal 3, catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Ada atribut yang relevan dan harus disimpan namun tidak bisa masuk di entity yang telah ada. Biasanya atribut ini muncul berkaitan dengan many-to-many relationship. Tuh, untuk many-to-many relationship sendiri kardinalitas udah diajarin di TM kan ya? Sudah, Kak? Sudah ya? Nah, Ya, sudah. oke. Nah, kenapa kita nggak buat entity sendiri? Nggak dimasukkan ke entity yang telah ada. Ini kan contohnya kan nama atributnya yang kondisi barang saat dipinjam. Entity kan awalnya kita masukin ke entity peminjaman. Nah, ternyata ini nggak bisa nih dimasukkan di entity peminjaman. Kenapa? Karena nanti bakal menyebabkan multi value attribute pada peminjaman. Karena di satu peminjaman bisa meminjam banyak barang sekaligus dari satu lab. Gitu. Terus gimana nanti solusinya ya kita buat entity sendiri gitu. Kan ini juga udah dijelasin nih. Kalau misalkan ada multi value bisa dikeluarkan dari entity dan berdiri menjadi entity tersendiri. Jelas ya untuk yang soal ketiga? Oke, mungkin Mas Arvito mau ngelanjutin yang soal nomor 4, Mas? Oke, halo, tes. Suaraku jelas nggak, Dek? Jelas, Mas. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, tak lanjutin soal 4 ya. Nah, di soal 4 ini kita diminta untuk menentukan primary UID dan juga secondary UID setiap entity. Nah, untuk penjelasan UID sendiri adalah atribut atau kombinasi beberapa atribut entity yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi satu instance entity secara tepat. Jadi kasarannya itu kayak UID ini sebagai ciri khas dari satu entity tersebut. Jadi misalkan kita mahasiswa, nah kita kan punya NIM, nah itu bisa dijadikan menjadi unique identifier. Terus yang kedua, sebuah entity bisa memiliki beberapa UID. Nah, setiap entity itu kan di dalam entity ada primary UID sama secondary. Nah, itu mengapa dijelaskan setiap entity itu memiliki beberapa UID. Terus yang ketiga, pilih satu UID sebagai primary UID atau UID lain menjadi secondary UID. Nah, jadi misal nih di entity mahasiswa, primary UID-nya kan NIM. Kan pasti tiap mahasiswa kan memiliki NIM yang beda-beda. Nah, itu bisa dijadiin primary UID. Terus untuk menentukan secondary UID ini, itu tergantung dari masing-masing pembuat database. Misal dari entity mahasiswa, aku mau jadiin nama mahasiswa secondary UID. Nah, karena kan nama mahasiswa kan nggak mungkin sama yang lain gitu, meskipun ada beberapa kata yang sama gitu. Nah, kita bisa pakai nama mahasiswa sebagai secondary UID. Terus tiap entity wajib memiliki primary UID. Nah, seperti yang aku bilang tadi, UID ini kan sebagai ciri khas entity tersebut. Jadi kalian harus tentuin paling nggak satu primary UID di setiap entity-nya. Kalau kalian tidak nemuin secondary UID-nya. Nah, terus untuk primary UID, pilihlah UID yang nilainya tidak akan diupdate pada saat database dioperasikan. Nah, ini sudah jelas ya tadi mengapa tidak akan diupdate, karena kan entity tersebut sudah memiliki ciri khasnya tersendiri dan itu nggak mungkin berubah-ubah gitu. Terus selanjutnya UID yang punya makna rawan mengalami operasi update. Bisa menambahkan artificial UID atau auto increment jika tidak ada UID yang layak menjadi primary UID. Nah, artificial sendiri itu misalnya contohnya kayak
entity kegiatan tadi. Nah, entity kegiatan kan tidak ada ciri khas yang bisa dijadiin primary UID kan. Karena kan di entity kegiatan kan cuma ada nama, terus sama jenis kegiatan gitu kan. Nah, itu kita bisa nih nambahin ID sendiri, yaitu ID kegiatan. Nah, nama ID kegiatan tersebut dinamakan artificial UID atau kayak ciri khas tambahan yang kita berikan kepada entity tersebut agar tidak akan terjadi pengupdatean data ketika diupdate pada database kalian nanti. Nah, untuk contoh jawabannya itu yang di bawah ini, misalkan ada entity barang, daftar UID-nya itu nomor seri. Nah, pastikan setiap barang kan ada nomor serinya tuh, kayak di belakang bungkus barang atau di depan kan biasanya ada kayak nomor seri gitu. Nah, terus untuk artificial atau naturalnya, dia tuh bersifat natural karena kan memang sudah ada dari awal pembuatan barang tersebut. Nah, itu sifatnya primary. Terus untuk entity kedua ada jenis barang, di mana untuk daftar UID-nya itu ID jenis sama nama jenis. Nah, untuk ID jenis ini kan kenapa bersifat artifisial? Karena kan di jenis barang itu kan tidak ada satu ciri khas yang melambangkan bahwa jenis barang itu berbeda-beda gitu. Jadi kita nambahin sendiri ID-nya. Terus untuk nama jenis sifatnya natural karena kan memang dari awal jenis barang ini sudah memiliki nama jenisnya. Untuk ID jenis tadi sifatnya primary. Terus untuk nama jenis sifatnya secondary. Nah, mungkin dari teman-teman ya ada yang masih bingung untuk menentukan primary UID dan secondary UID. Ada yang ingin ditanyakan? Izin tanya Mas, yang UID yang punya makna rawan mengalami operasi update itu maksudnya gimana Mas? Nah, itu misalkan dalam suatu database kita memiliki entity mahasiswa. Nah, entity mahasiswa misalkan kita anggap aja nggak ada NIM-nya gitu kan ya. Terus kita nggak bikin ID sendiri. Misal kita pakai apa ya? Misalkan pakai nama mahasiswa sebagai primary UID-nya. Nah, itu kan nama mahasiswa kan sewaktu-waktu bisa berubah toh. Nah, kan kalian bisa lihat contohnya di kehidupan nyata kan pasti nama nanti kalau misalkan dari si pemilik nama sendiri mau mengubah nama kan bisa. Jadi usahakan kalau untuk memilih UID itu yang tidak akan mengalami perubahan gitu loh sampai bertahun-tahun atau sampai selama database itu digunakan. Jadi kalau misalkan kita menentukan UID di entity tersebut nggak ada ciri khas tertentu, kita bisa nambahin ID gitu. Oke Mas, masih. Tadi NIM berapa? 3072. Oke, mungkin yang lain, teman-teman yang lain. Kalau penjelasanku kecepatan bilang aja Rek, apa Rek? Gimana? Udah paham ya? Lanjut aja, Mas. Oke. Untuk soal keempat, untuk soal selanjutnya, soal kelima, itu ada identifikasi relationship antar entity. Nah, ketika kita bikin entity kan pasti ada relationship-nya. Nah, itu bisa menggunakan dua entity gitu. Terus relationship ini adalah hubungan antar entity. Jadi misal entity mahasiswa dengan entity dosen gitu. Nah, atau entity mahasiswa dengan entity kampusnya itu memiliki relationship. Terus untuk yang ketiga, teknik mengidentifikasi relationship itu
ada dua. Yang pertama itu bayangkan A dan B merupakan tabel untuk mencatat data dengan kolom tabel sesuai atribut entity. Misal dari entity mahasiswa tadi kan pasti nanti misalkan entity mahasiswa dengan kampus. Nah itu ketika mahasiswa itu mendaftar di kampus tersebut, berarti kan kampus itu memerlukan data mahasiswa yang mendaftar kan. Begitu juga sebaliknya, mahasiswa yang ingin masuk ke kampus pasti mahasiswa itu memerlukan data atau info mengenai kampus tersebut. Terus selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya, A punya relationship dengan B. Jika salah satu dari hal ini terjadi, yang pertama untuk menambah data baru di A memerlukan pencatatan data dari B. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Terus yang kedua, untuk menambah data baru di B memerlukan pencatatan data dari A. Terus untuk selanjutnya, untuk mengidentifikasi semua relationship antar pasangan entity, gunakan relationship matrix. Misal terdapat n entity. Kan dalam sebuah database kan pasti kalian memiliki banyak entity gitu kan. Nah, terus yang kedua, buat matriks bujur sangkar dengan barisnya nama-nama entity yang ada dan kolomnya adalah nama-nama entity tersebut. Nah, urutan penamaannya, baris dan kolom harus sama. Lalu, cek sel di bagian segitiga atas. Jika entity baris dan kolom suatu sel punya relationship, tandailah sel tersebut misalnya dengan warna tertentu. Jadi, untuk pengerjaan soal nomor 5 ini seperti tabel di bawah ini ya, untuk menentukan relationship-nya. Mungkin dari penentuan relationship ada yang ditanyakan? Atau masih bingung? Jadi untuk penentuan relationship itu sendiri kan tadi udah dijelasin sama Pak Mas Arvito sama yang ada di TM, itu kan udah ada di PPT ya gimana kita bisa nentuin identifikasi apakah entity A sama entity B punya relationship gitu. Dengan cara ini nih, ketika kita mau nambahin data baru di tabel A, apakah memerlukan pencatatan juga di tabel data B gitu, dan juga sebaliknya. Nah, semisal dua hal ini, syarat ini sama syarat ini salah satu terpenuhi, berarti dua entity tersebut itu memiliki relationship gitu. Nah, kita langsung ke contohnya mungkin ya. Nih, yang ada di contohnya ini sendiri kan yaitu entity barang sama jenis barang. Kenapa entity barang sama jenis barang ini punya relasi? Memiliki relationship ya karena kalau semisalkan kita mau menambah data baru di barang, kita kan juga pasti mau menambahkan juga data di jenis barang. Ini barangnya jenis apa gitu. Meskipun ketika kita mau menambahkan jenis barang baru, kita nggak perlu nulis nambah pencatatan baru di tabel barang gitu. Mungkin aja jenis barangnya memang belum ada barang gitu. Tapi kan ketika kita mau menambahkan data di tabel barang, kita juga pasti harus menambahkan data di tabel jenis barang gitu. Jika salah satu dari syarat itu sudah terpenuhi, maka itu sudah bisa dikatakan bahwa satu entity sama satu entity yang lain itu memiliki relasi gitu. Dari penjelasan singkat ini, ada yang mau ditanyain nggak sebelum aku lanjut ke contoh yang lain gitu? Mungkin masih bingung cara identifikasi entity-nya atau apanya, atau bingung buat matriksnya atau gimana gitu. Boleh ditanyain. Gimana? Cukup jelas ya? Ya udah, aku langsung lanjut ke ini. Ini nih. Tadi kan kita udah nentuin entity-nya apa aja. Ada lab, kepala lab, barang, jenis barang, UKM, kegiatan peminjaman, PJ peminjaman UKM, dan asisten. Nah, kita pakai cara yang sama yang ada di modul dari dosen, yaitu pakai matriks kayak gini. Jadi,
ketika nanti sel ini sama sel ini bertemu, ketika memiliki relationship kita kasih tanda ya. Terus kita bahas mulai yang dari lab sama kepala lab. Ini menurutku memiliki relationship. Menurut kalian memiliki relationship nggak? Ada yang bisa jawab? Dan menjawab, Kak, menurut saya itu ada hubungannya, Kak. Kenapa? Karena kan kalau dalam data entity lab pasti ada apa ya? Ada hubungannya dengan kepala lab gitu. Jadi kepala lab yang ngurus labnya begitu, Kak. Jadi Oke, pasti harus sip. ya. NIM berapa? 3102, Kak. 3102. Oke. Betul yang dikatakan teman kalian tadi bahwa lab sama kepala lab itu punya relationship karena apa? Karena ketika kita mau menambahkan data di kepala lab, kita pasti juga menambahkan data di tabel labnya kan ya. Terus lanjut ke lab sama barang, ini juga punya relasi karena apa? Ketika kita mau menambahkan barang di suatu lab, kita juga harus menambahkan juga labnya apa gitu. Terus untuk lab sama jenis barang tidak ada karena nanti ketika kita mau melihat jenis barangnya apa, ini kita bisa pakai via lab barang, terus habis itu kita lihat jenis barangnya yang ada di contoh PPT kalau nggak salah M02. Pernah lihat nggak? Atau kita buka aja? Kayak ini nih contohnya, misal pengarang sama penjualan. Terus atau enggak pengarang sama genre. Kenapa enggak punya relationship? Karena untuk menambah pengarang baru tidak perlu mencatat genrenya. Untuk menambah genre baru tidak perlu mencatat pengarangnya. Jadi kan kesimpulannya tidak punya relationship. Nah, bagaimana kalau kita pengen tahu informasi siapa sajalah pengarang buku horor di toko Handayani, kita bisa nanti lihat database-nya itu melalui via genre, habis itu join ke buku, habis itu ke pengarang gitu. Jadi sama halnya sama yang ini, lab sama jenis barang. Ketika kita pengen tahu jenis barang apa aja yang ada di lab, meskipun lab sama jenis barang itu tidak punya relasi, nanti tetap bisa kita tahu informasinya. Karena apa? Kita nanti pakai kode di database-nya. Nih kita bisa melalui via lab, terus habis itu barang, baru ke jenis barang gitu. Karena kan barang sama jenis barang punya relasi kan ya. Jadi kita tahu jenis barang apa aja yang ada di lab tanpa kita ngasih relasi ke lab sama jenis barangnya gitu. Terus habis itu lab sama UKM nggak ada, lab sama kegiatan nggak ada, lab sama peminjaman pasti ada kan ya. Karena kalau kita mau apa itu namanya, nambah data di peminjaman, pasti juga nambah data di lab gitu. Habis itu lab sama asisten juga punya relasi sama yang ada di kepala lab tadi. Ketika kita mau menambahkan asisten, kita juga harus menambahkan data di labnya. Benar ya? Terus habis itu kita lanjut, kepala lab sama barang nggak ada, kepala lab sama jenis barang nggak ada, kepala lab sama UKM nggak ada, kepala lab kegiatan nggak ada, kepala lab peminjaman nggak ada, kepala lab PJ peminjaman UKM nggak ada, kepala lab sama asisten, ini ada relasinya apa enggak? Yang bisa jawab nggak?
Ya ada Kak. Karena asisten kepala lab itu bisa dilihat dari asisten ke labnya. Sip. Aku juga punya argumen yang sama. Mungkin ada teman-teman yang punya argumen yang beda. Enggak Kak, asisten sama kepala lab itu punya relasi gitu. Ada mungkin punya alasan tersendiri, silakan. Atau semua setuju kalau asisten sama kepala lab itu enggak punya relasi. Kalau Mas Arvito gimana? Kalau menurutku sih kepala lab sama asisten ini ada relasinya, Kak. Kenapa? Karena kan setiap kita nambahin nama kepala lab pasti kan nanti kita membutuhkan data asistennya. Jadi kalau pendapatku gitu. Ada yang punya pendapat lain nggak? Kita sama-sama diskusi, sama-sama belajar nih. Gimana? Mungkin teman-teman ada yang punya tanggapan lain? Izin menjawab, Kak. Iya, silakan. Yang berapa? 3034, Kak. 3034. Iya, oke, silakan. Kalau menurut saya ada relasi seperti dosen dan asdos gitu, Kak. Tapi kalau di sini kan yang dibahas kan tentang peminjaman. Jadi kalau di kegiatan peminjaman itu tapi tidak ada sangkut pautnya, Kak. Tidak ada relasinya antara kepala lab dan asisten. Oke, masuk nih. Jadi Mas ini ngasih kita solusi, karena aku punya argumen kalau asisten sama kepala lab itu nggak punya relasi ya. Terus Mas Arvito punya argumen kalau kepala lab sama asisten punya relasi. Emang sebenarnya itu kalau misalkan bukan konteks di peminjaman sebenarnya memang ada gitu ya. Tapi di konteksnya kalau kita ngomongin peminjaman nggak ada gitu. Gimana Mas Arvito? Aku setuju nih sama pernyataan tadi, argumennya tadi. Iya bener sih, kayak yang dicontohin sama Anhar tadi. Jadi kepala lab sama asisten ini kayak ibaratkan dosen dengan asdosnya gitu. Tapi kalau di konteksnya kita peminjaman, studi kasusnya kita peminjaman, nggak ada sangkut pautnya kan? Maksudnya bukan informasi yang harus di peminjaman. Gimana sih cara jelasinnya? Tidak mempengaruhi jalannya kegiatan peminjaman. Tuh. Betul ya? Oke. Terima kasih ya. Siapa tadi yang jawab? Ya, yang tadi, Kak. 3034 kan ya? Ya, Kak. Oke. Terus ini barang sama jenis barang. Barang sama pinjaman ada ya? Udah, terus habis itu ke entity UKM. UKM sama kegiatannya juga ada karena nanti ketika peminjaman, kita menambahkan peminjaman baru juga kita kan nambahin kegiatan. Nah, kegiatan ini nanti sendiri punya relasi di UKM. Jadi ketika kita pengen tahu nih peminjaman ini dari kegiatan apa, dari UKM apa gitu, kita lihat bisa lihat dari via kegiatan. Jadi peminjaman kegiatan kita bisa lihat dari UKM-nya apa gitu. Terus habis itu juga UKM punya relasi sama PJ peminjam dari UKM itu sendiri gitu. Terus habis itu lanjut ke kegiatan punya relasi sama entity peminjaman. Terus entity peminjaman punya relasi sama PJ peminjam UKM, karena kan nanti kalau misal kita menambahkan entity peminjaman juga menambahkan entity menambahkan data PJ peminjaman UKM-nya itu sendiri gitu. Terus peminjaman juga punya relasi sama asisten ya, yang udah disebutin di studi kasus yang pertama. Mana tadi?
Domain yang perlu dilakukan pinjaman baru. Serta asisten yang memproses pengambilan barang gitu. Jadi peminjaman sama asisten punya relasi. Nah, dari relasi-relasi ini mungkin ada yang kurang atau ada yang sebenarnya bukan tidak memiliki relationship atau gimana? Atau masih ada yang bingung? Silakan, karena materi ini, maksudnya praktikum kita kali ini cukup sampai pembelajaran menentukan relasi menggunakan matriks ini. Mungkin di minggu yang akan datang kita sudah menggunakan software yang nantinya kita buat ERD-nya, buat tabel-tabelnya. Gimana teman-teman? Kalau misalkan enggak, aku sama Mas Arvito anggap kalian udah paham sampai materi menentukan relasi ini. Gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin bingung nih, Mbak, aku tuh masih bingung gimana caranya ngidentifikasi entity, ngidentifikasi atributnya, dan lain-lain. Mungkin kalau misalkan kalian masih bingung di tahap awal itu, kalian bisa buat flat tabel. Kalian udah diajarin kan ya gimana caranya buat flat tabel, di mana kalian ngelis aja semua dulu yang ada di studi kasusnya itu, apa aja data-datanya. Nah, dari data-data yang ada di flat tabel itu tadi, kalian bisa pecah-pecah nih, oh ini masuk peminjaman, ini masuk dari pegawai, ini masuk dari mahasiswa, kayak gitu. Jadi semua dimulai dari flat tabel, kalau misalkan kalian bingung langsung nentuin entity sama atributnya. Gitu. Karena aku dulu juga gitu, setiap mau bikin entity baru atau menentukan atributnya, aku juga bingung kalau nggak bikin flat tabel dulu gitu. Jadi makanya aku kasih saran ke kalian, kalau misalkan bingung, kalian tulis aja dulu semua yang ada di studi kasus, data-data apa aja yang dibutuhkan, nanti baru kalian pecah-pecah menjadi beberapa entity sama atribut. Gitu. Gimana? Apa ada yang mau ditanyakan? Kalau semisalkan mau lihat recordan ulang, nanti baru tanya lewat PC ke Mas Arvito atau aku juga nggak apa-apa. Jadi WA kita, chatnya kita terbuka lebar buat kalian yang mau tanya tentang basis data. Silahkan, mau ngajak diskusi, aku mau ini Mbak bingung tentang ini, menurutku nggak gini Mas, gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi jangan dibuat tegang. Pertemuan kita setiap praktikum itu kita buat diskusi sama-sama belajar gitu. Oke. Kalau nggak ada, mungkin Mas Arvito bisa share absennya, Mas. Untuk absennya tak kasih waktu 10 menit ya, Rek.